Dasar setan suange. Tapi mendingan ketawa setan dibanding desahan-desahan. Tidak baik ya. Bau di sini. Ini bau nih. Selamat malam pemirsa. Hari ini saya berada di salah satu spot tempat kejadian perkara. Pemuda-pemudi tersebut melakukan pokoknya hal tidak baik di ranjang ini. Saya akan melakukan adu nyali di tempat ini seorang diri. Silahkan Mbak Hadi tinggalkan saya seorang diri. Saya akan tantang setan apa yang merasuki anak pemuda-pemudi itu sehingga melakukan Itu mah nggak dirasuki sih, itu mah nafsu itu mah. Bang Eri bukannya nafsu, ya? dirasuki. Tapi kan pasti dibisiki oleh setan. Hah? Pasti dibisiki oleh setan. Ya iyalah, pasti itu mah. Udahlah, jadi Bang Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat malam para pemirsa dimanapun kalian berada. Hari ini Nurul Misteri sedang berada di salah satu tempat kejadian perkara di mana seorang pemuda dan pemudi sedang melakukan perbuatan tidak baik dan tidak senonoh. Anak itu sedang melakukan hubungan terlarang alias skip papap, skip papap, skip ahoy, teman-teman. Ya, jadi hal itu tidak patut ditiru oleh pemuda-pemudi manapun. Yes. Jadi kejadiannya begini, kronologinya begini teman-teman. Tempat ini tuh terbengkalai dan angker, sehingga anak itu, dua pemuda dan pemudi itu datang ke sini, bolos sekolah, bawa kondominium, bawa caps, kemudian datang dari pintu depan. Karena pintu ini terbuka, dia datang dengan ceweknya, melihat ada ranjang nganggur. Kemudian dibisikilah oleh syaitanir rajim ya. Hei, wahai pemuda-pemudi, kalian gak mau belah duren, kata setannya gitu. Pokoknya dibujuklah. Gak apa-apalah, pegang tangannya dulu, kata setan. Kemudian si laki-laki itu pegang tangannya awalnya. Terus ya si ceweknya gak menolak teman-teman. Kata setannya, ayolah, mumpung sepi nih, kapan lagi, kata setan. Dibisikin tuh sama si setan, si anak laki-laki itu, bocah itu tuh, cewek cowok. Kata cewek, kemudian setan juga ngebisikin ceweknya, hei, ayolah, kapan lagi, mumpung sepi nih, kata setan. Kemudian si anak laki-laki itu tangannya merayap, teman-teman. Aduh, ini sih ceritanya agak sedikit lucu, tapi ini agak miris sih teman-teman.
Si anak laki-laki itu tangannya merayap masuk ke dalam daster si perempuan tersebut, ya teman-teman ya. Dan anehnya teman-teman ya, saya kasih tahu nih teman-teman, dasternya ketinggalan di sini, teman-teman. Nih dasternya, daster si perempuan itu, nih. Jadi ceritanya setan tuh membisiki ke telinga si laki-laki tersebut. Kata setan, ayolah, tangannya mulai main, mumpung dia responnya bagus, kata setan. Kemudian anak itu mulailah tangannya mulai berpetualang ke balik dasternya, teman-teman. Kemudian setan itu mulai membisiki si anak laki-laki tersebut, ayolah, mumpung si perempuannya responnya bagus, langsung aja gas, kata setan. Kemudian anak laki-laki itu tangannya mulai berpetualang ke balik dasternya si perempuan. Gini-gini teman-teman. Aduh, memang ini, aduh gimana ya, menjijikan saya ceritakan, tapi memang sebegitu miris, tapi emang lucu gitu teman-teman, karena kepergok sama warga sekitar. Jadi ketika tangannya sedang berpetualang ke balik Gunung Sahara alias Gunung Kembar, aduh, si ceweknya berisik teman-teman, menggeliat, berintih-intih. aduh, saya seperti mendongeng ini di sini. Oi, bunyi setan ini. Hai kau setan penggoda pemuda-pemudi hingga melakukan mesum. Dasar setan suange. Oke, saya ceritakan lagi. Jadi ini alat bukti teman-teman ya, bahwa si pemudi itu dicubak-cabak, cabik-cabik. Kemudian si setannya membisiki lagi ke si laki-laki tersebut. Aduh, saya tidak tahan ceritanya. Kata setan begini, masa tangan doang? Ayolah, nenen, kata setan. Astagfirullah. Kemudian si laki-laki itu mulai lumat lamot, jilat, teman-teman. Aduh, semakin laki-laki itu meliar, semakin ganas, si perempuan tersebut teriak semakin kencang, sehingga mengundang warga sekitar. Tapi warga sekitar tidak merasa aneh, karena di sini jalanan begitu banyak, hiruk pikuk, beramai sekali, agak terselimuri oleh suara keramaian jalan. Kemudian setan membisiki lagi ke laki-laki tersebut, masa cuma nenen? Ayolah belah duren, kata setan. Kemudian si laki-laki itu melihat kanan kiri, kondisi sudah kondusif, aman. Dia membukalah gespernya, mengeluarkanlah itu latok-latoknya dan tongkat satpamnya. Kemudian membanting perempuannya ke ranjang ini, teman-teman nih, ranjang laknat. Kemudian perempuan itu pun merespon dengan baik, alias tidak melawan, karena memang mereka pun pacaran. Ya, mereka merasa sama-sama sudah menjalin cinta. Allahumma sholli ala Muhammad, ada yang gerak. Sudah menjalin cinta dan sudah mengikat janji sebagaimana Gali dan Ratna. Akhirnya mereka pun asik-asik in the hoy. Akhirnya mereka pun in the hoy melakukan gaya 1, 2, dan 3. Mulai semua gaya yang mereka lakukan. Mereka belah duren dengan nikmatnya. Karena anak perempuan tersebut masih perawan,
Si perempuan itu teriak dengan kencang. Wah, wah, wah. Seperti itu. Akhirnya warga sekitar kan aneh. Ada suara apa ini teriak-teriak? Terundanglah warga-warga sekitar datang ke tempat sini. Awalnya pemulung karena pengen ngambil sampah kan. Pemulung datang, astagfirullahalazim. Ngeliat laki-laki sedang di atas perempuan. Kemudian pemulung itu manggil satpam sekitar sini. Pak, itu katanya. Itu apa? Itu ada yang lagi enak-enak. Wih, setan nih. Enak-enak gimana maksudnya, Mas? Itu Pak, di gedung kosong ada yang lagi skidi papap swadikap biskuit ahoy. Astagfirullah, kata satpam. Kemudian satpam manggil warga juga. Sehingga itu ada berapa belas orang berkerumun datang ke sini nontonin si anak bocah itu lagi swadikap skidi papap biskuit ahoy, teman-teman. Si perempuannya menjerit-jerit karena sudah banyak beberapa saksi dan melihat itu lato-lato bergoyang. Aduh. Aduh, saya agak jijik menceritakannya. Ada lato-lato bergoyang karena warga sekitar melihat dari kaca, dari belakang kan. Apa tuh lato-lato? Kuclak-kucluk, kuclak-kucluk, kata warga. Akhirnya warga pun sudah yakin bahwa itu lato-lato bergoyang. Datanglah warga menjebol pintu. Hei kau anak laknat, apain kau main lato-lato belah duren? Kata warga. Kemudian panik si anak laki-laki dan anak perempuan tersebut, hingga dasternya ketinggalan. Akhirnya kan, astagfirullah, suara setan kau ya. Astagfirullah, suara setan kau ya. Astagfirullah, suara setan kau ya. Setan penggoda bocah-bocah untuk melakukan mesum. Kau setan, sini kau muncul. Saya selopet pakai daster bocah yang ketinggalan ini. Sehingga teman-teman ya, dasternya ketinggalan. Kemudian dihakimi oleh warga sekitar sini. Dipanggil kedua orang tuanya. Akhirnya dimediasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Suara tuh. Karena memang anak perempuan itu bolos sekolah dan hanya menggunakan daster. Memang dari rumahnya sudah niat. Niat apa? Niat bawa pakaian yang langsung cepet pakainya gitu. Cepet bukanya, cepet pakainya. Akhirnya pilihannya adalah daster, baju haramnya gitu. Astagfirullahaladzim. Goyang semua di sini. Setan yang menggoda anak bocah ini nih. Ini adalah tempat kejadian perkara alias saksi bisunya, di mana cairan-cairan si bocah itu berceceran di sini. Memang terdengar menjijikan, tapi itulah kronologi sesungguhnya. Dan saya balut dengan cara saya bercerita, teman-teman ya. Tapi di sini saya menyampaikan bahwasanya hendaknya kita sebagai orang tua, mungkin ya, orang tua yang sedang menonton dan anak muda-mudi, kita membatasi pergaulan semacam itu. Kita memproteksi anak kita dari pergaulan semacam itu. Mulai dari kita mendidiknya dengan keimanan, dengan keyakinan, dengan ketakutan di dalam hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah anak itu takut untuk melakukan hal-hal semacam itu. Ya, teman-teman. Biasanya kalau anak-anak seperti ini nih, biasanya memang sedikit apa ya dibilangnya ya,
kurang perhatian dari orang tua, sehingga mereka terpengaruh, tercemar oleh lingkungan sekitar, gitu kan. Biasanya anak-anak seperti ini tuh karena cerita-cerita orang-orang sekitar. Masa gitu doang? Ayo lagi nih, gue aja udah ngelakuin gini. Begitu teman-teman. Makanya hal yang mempengaruhi kita itu adalah lingkungan sekitar. Maka hendaklah orang tua memproteksi anaknya dari lingkungan-lingkungan yang tidak baik, teman-teman. Allahumma sholli ala Muhammad, tertawa dia. Tapi mendingan ketawa setan dibanding desahan-desahan tidak baik ya. Tapi mendingan ketawa setan dibanding desahan-desahan tidak baik ya. Ketawa setan dibanding desahan-desahan tidak baik ya. Astagfirullahaladzim. Kuntil anak kau. Astagfirullahaladzim. Kuntil anak kau ya. Kau yang menggoda bocah itu untuk melakukan mesum di tempat sini. Hei, sini kau. Ku smackdown lo. Hilang deh. Astagfirullahaladzim. Kejadian tidak baik di tempat ini. Maka hendaklah kita waspada juga kalau ada rumah kosong yang tidak berpenghuni. Hendaknya kita awasi, kita proteksi dari kejadian-kejadian yang tidak baik. Kalau dari keangkeran, teman-teman, saya rasa tempat ini biasa aja. Dari 1 sampai 5 saya kasih nilai 2. Seperti mie burung dara gitu. 2. Atau sarimi isi 2. Enggak, saya kasih nilai 2 karena apa? Karena memang Tri. Iya Bang Hadi. Gimana? Parah di sini bau tai sama bau keju. Bau sperma. Bau di sini. Ini bau nih. Dasarnya nih. Ini. Dasar si perempuan itu ini dia. Astagfirullah. Jadi di sini daster ditinggalin, dia telanjang bulat dong keluar. Datang orang dong, panjang bulat perempuan itu. Orang tahu saya juga. Ini apakah robek atau gimana? Dia memang dasarnya tertinggal di sini. Tadi saya sudah ceritakan bagaimana kronologisnya si perempuan itu bisa pergok dan melakukan apa saja di tempat sini. Yang pasti saya spill ya Bang Hadi ke Bang Hadi. Warga sekitar melihat lato-lato bergoyang. Aduh, lato-lato bergoyang. TikTok ya. Iya. Itulah pokoknya, dan ini saksi bisu nih. Panjang ini. Oke, saya tutup aja ya Bang Hadi ya. Nanti Bang Hadi kalau mau adu nyali silahkan. Tempat yang sampingnya ini ada juga. Situ juga ada tadi sarung ya. Sarung si bocah laki-laki ini dasar perempuan ini. Oke pemirsa, Nadia Silukisnya di Pesona malam hari ini. Adu nyali malam hari ini bersama saya Heri. Jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri. Sampai jumpa.